Sebab-sebab terjadinya persalinan dan kebutuhan fisik ibu bersalin. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. Sebab mulainya persalinan dipengaruhi hormon estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron terdapat dalam keseimbangan sehingga kehamilan dapat dipertahankan. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron menyebabkan oksitosin yang dikeluarkan oleh hipofisi posterior dapat menimbulkan kontraksi dalam bentuk Braxton Hicks. Kontraksi Braxton Hicks akan menjadi kekuatan dominan saat mulainya persalinan, sehingga frekuensi kontraksi makin sering. Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Sebab-sebab mulainya persalinan. Ada beberapa teori yang berkaitan dengan mulainya terjadinya kontraksi atau his. Perlu diketahui bahwa ada dua hormon yang dominan pada saat hamil, yaitu estrogen. Estrogen yang pertama meningkatkan sensitivitas otot rahim. Yang kedua, memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, rangsangan prostaglandin, dan rangsangan mekanis. Yang kedua ada hormon progesteron. Yang pertama, menurunkan sensitivitas otot rahim. Yang kedua, menyulitkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, rangsangan prostaglandin, dan rangsangan mekanis. Yang ketiga ada menyebabkan otot rahim dan otot polos relaksasi. Beberapa teori yang menyatakan sebab terjadinya persalinan, yaitu yang pertama, teori keregangan. Otot rahim mempunyai kemampuan meregangkan dalam batas tertentu. Setelah melewati batas tersebut, terjadi kontraksi sehingga persalinan dapat mulai. Contohnya, pada hamil ganda sering terjadi kontraksi setelah keregangan tertentu, sehingga menimbulkan proses persalinan. Yang kedua ada teori penurunan progesteron. Proses penuaan plasenta terjadi mulai usia kehamilan 28 minggu, di mana terjadi penimbunan jaringan ikat, serta pembuluh darah mengalami penyempitan dan buntu. Produksi progesteron mengalami penurunan sehingga otot rahim lebih sensitif terhadap oksitosin. Akibatnya, otot rahim mulai berkontraksi setelah tercapai tingkat penurunan progesteron tertentu. Yang ketiga ada teori oksitosin internal. Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisi posterior. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat mengubah sensitivitas otot rahim, sehingga terjadinya kontraksi Braxton Hicks. Penurunan konsentrasi progesteron akibat tuanya kehamilan membuat oksitosin dapat meningkat aktivitas, sehingga persalinan dapat dimulai. Yang keempat ada teori prostaglandin. Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak usia kehamilan 15 minggu yang dikeluarkan oleh DESI 2. Pemberian prostaglandin data hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil konsepsi dikeluarkan. Prostaglandin dianggap dapat merupakan pemicu terjadinya persalinan. Yang kelima ada teori hipotalamus, pituitari, dan glandula suprarenalis. Teori ini menunjukkan pada kehamilan dengan anencefalus sering terjadi kelambatan persalinan karena tidak terbentuk hipotalamus. Malpar pada tahun 1933 mengangkat otak kelinci percobaan. Hasil kehamilan kelinci berlangsung lebih lama. Pemberian kortikosteroid dapat menyebabkan maturitas janin induksi atau mulainya persalinan. Dari percobaan di atas dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara hipotalamus pituitari dengan mulainya persalinan.
Selanjutnya ada teori iritasi mekanik. Adanya tekanan dan pergeseran pada ganglion cervicale dari plexus Franz Gehauser yang terletak di belakang serviks oleh bagian terbawah janin dapat memicu persalinan. Yang terakhir ada induksi partus. Ganggang laminaria, beberapa laminaria dimasukkan ke dalam kanalis cervicalis dengan tujuan merangsang plexus Franz Gehauser, amniotomi atau pemecahan ketuban, dan oksitosin drip atau pemberian oksitosin menurut tetesan per infus. Kebutuhan fisik pada ibu bersalin. Kebutuhan fisiologis ibu bersalin merupakan suatu kebutuhan dasar pada ibu bersalin yang harus dipenuhi agar proses persalinan dapat berjalan dengan lancar. Kebutuhan dasar ibu bersalin yang harus diperhatikan bidan untuk dipenuhi yaitu kebutuhan oksigen, cairan dan nutrisi, eliminasi, hygiene atau kebersihan personal, istirahat, posisi dan ambulasi, pengurangan rasa nyeri, penjahitan perineum atau jika diperlukan, serta kebutuhan akan pertolongan persalinan yang terstandar. Adapun kebutuhan fisiologis ibu bersalin adalah sebagai berikut. Kebutuhan oksigen. Pemenuhan kebutuhan oksigen selama proses persalinan perlu diperhatikan oleh bidan, terutama pada kala 1 dan kala 2, di mana oksigen yang ibu hirup sangat penting artinya untuk oksigenasi janin melalui plasenta. Suplai oksigen yang tidak adekuat dapat menghambat kemajuan persalinan dan dapat mengganggu kesejahteraan janin. Oksigen yang adekuat dapat diupayakan dengan pengaturan sirkulasi udara yang baik selama persalinan. Kebutuhan cairan dan nutrisi. Kebutuhan cairan dan nutrisi atau makan dan minum merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan baik oleh ibu selama proses persalinan. Pastikan bahwa setiap tahapan persalinan kala 1, 2, 3 maupun 4, ibu mendapatkan asupan makanan dan minuman yang cukup. Asupan makanan yang cukup atau makanan utama maupun makanan ringan merupakan sumber dari glukosa darah yang merupakan sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. Kadar gula darah yang rendah akan mengakibatkan hipoglikemia, sedangkan asupan cairan yang kurang akan mengakibatkan dehidrasi pada ibu bersalin. Kebutuhan eliminasi. Pemenuhan kebutuhan eliminasi selama persalinan perlu difasilitasi oleh bidan untuk membantu kemajuan persalinan dan meningkatkan kenyamanan pasien. Anjurkan ibu untuk berkemih secara spontan sesering mungkin atau seminimal setiap 2 jam sekali selama persalinan. Kandung kemih yang penuh dapat mengakibatkan 1. Menghambat proses penurunan bagian terendah janin ke dalam rongga panggul, terutama apabila berada di atas spina ischiadica. 2. Menurunkan efisiensi kontraksi uterus atau HIS. 3. Meningkatkan rasa tidak nyaman yang tidak dikenali ibu karena bersama dengan munculnya kontraksi uterus. 4. Meneteskan urin selama kontraksi yang kuat pada kala 2. 5. Memperlambat kelahiran plasenta. Dan 6. Mencetuskan pendarahan pasca persalinan karena kandung kemih yang penuh menghambat kontraksi uterus. Kebutuhan hygiene atau kebersihan personal. Kebutuhan hygiene atau kebersihan ibu bersalin perlu diperhatikan bidan dalam memberikan asuhan pada ibu bersalin, karena personal hygiene yang baik dapat membuat ibu merasa aman dan relaks, mengurangi kelelahan, mencegah infeksi, mencegah gangguan sirkulasi darah, mempertahankan integritas pada jaringan, dan memelihara kesejahteraan fisik dan psikis. Kebutuhan istirahat. Selama proses persalinan berlangsung, kebutuhan istirahat pada ibu bersalin tetap harus dipenuhi. Istirahat selama proses persalinan pada kala 1, 2, 3 maupun 4. Yang dimaksud adalah bidan memberikan kesempatan pada ibu untuk mencoba rileks tanpa adanya tekanan emosi dan fisik. Hal ini dilakukan selama tidak ada HIS atau di sela-sela HIS.
ibu bisa berhenti sejenak untuk melepas rasa sakit akibat haze, makan atau minum, atau melakukan hal yang menyenangkan yang lain untuk melepas lelah atau apabila kemungkinan ibu dapat tidur. Namun, pada kala dua, sebaiknya ibu diusahakan untuk tidak mengantuk. Selanjutnya, posisi dan ambulasi. Posisi persalinan yang akan dibahas adalah posisi persalinan pada kala 1 dan posisi meneran pada kala 2. Apabila ambulasi, yang dimaksud adalah mobilisasi ibu yang dilakukan pada kala 1. Persalinan merupakan suatu peristiwa fisiologis tanpa disadari dan terus berlangsung atau progresif. Bidan dapat membantu ibu agar tetap tenang dan rileks. Maka, bidan sebaiknya tidak mengatur posisi persalinan dan posisi meneran ibu. Bidan harus memfasilitasi ibu dalam memilih sendiri posisi persalinan dan posisi meneran, serta menjelaskan alternatif posisi persalinan dan posisi meneran bila posisi yang dipilih ibu tidak efektif. Pengurangan rasa nyeri. Nyeri persalinan merupakan pengalaman subjektif tentang sensasi fisik yang terkait dengan kontraksi uterus, dilatasi dan penipisan serviks, serta penurunan janin selama persalinan. Respon fisiologis terhadap nyeri meliputi peningkatan tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, keringat, diameter pupil, dan ketegangan otot. Rasa nyeri ini apabila tidak dilatasi dengan tepat dapat meningkatkan rasa khawatir, tegang, takut, dan stres yang akan akhirnya dapat menyebabkan terjadinya persalinan lama. Penjahitan pada perineum. Penjahitan ini dilakukan jika diperlukan. Proses kelahiran bayi dan plasenta dapat menyebabkan berubahnya bentuk jalan lahir, terutama pada perineum. Pada ibu yang memiliki perineum yang tidak elastis, maka robekan perineum seringkali terjadi. Robekan perineum yang tidak diperbaiki akan mempengaruhi fungsi dan estetika. Oleh karena itu, penjahitan perineum merupakan salah satu kebutuhan fisiologis ibu bersalin. Dalam melakukan penjahitan perineum, bidan perlu memperhatikan prinsip sterilisasi dan asuhan sayang ibu. Yang terakhir, ada kebutuhan akan proses persalinan yang standar. Mendapatkan pelayanan asuhan kebidanan persalinan yang terstandar merupakan hak setiap ibu. Hal ini merupakan salah satu kebutuhan fisiologi ibu bersalin, karena dengan pertolongan persalinan yang